Di video kali ini kita bakalan bahas 5 hal yang paling utama. Kalau teman-teman masih ngelakuin 5 hal ini, teman-teman nggak bakal bisa turunin kadar lemak dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% atau bahkan di bawahnya, yaitu kadar lemak 10-12% kayak gini. Bakalan stuck mulu tuh ya, kadar lemaknya 25% kayak gini selama 3 bulan, nggak ada progres. Apa aja sih hal-hal yang menghambat ini? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, tanpa basa-basi ya, supaya teman-teman nggak bingung, karena banyak banget informasi sekarang di internet ya. Nggak boleh makan ini, boleh kok makan ini. Nah, kalau saran dari gue yang paling pertama, yang ngebikin kita tuh terhambat progres penurunan kadar lemaknya adalah kita masih mengkonsumsi gula-gulaan, atau secara umum yaitu gula. Gula apa aja? Yang paling pertama ya, yang paling parah adalah gula-gula yang ada di minuman kemasan. Kenapa? Karena nggak berasa. Ya kan, karena gue zaman dulu nih, zaman gue kadar lemak 30% gini ya, mukanya hancur karena gue belum carnivore diet ya. Belum, ibaratnya belum full hewani makanan gue. Itu gue minumnya apa? Minumannya pasti minuman-minuman kemasan yang tinggi banget gulanya dan kalorinya itu tinggi banget, sehingga gue sangat susah untuk turunin kadar lemak. Yang kedua yaitu gula-gula di mana? Yaitu gula-gula di bumbu-bumbu. Jadi kalau misalnya kecap ataupun apalagi tuh gula-gula yang ada di bumbu-bumbu kita yang manis, itu lama-kelamaan akan menumpuk. Contoh kalau misalnya sehari makan ya kan pakai saus, terus nanti kita makan yang kedua pakai lagi saus lagi. Nah, itu sebenarnya akan menumpuk menjadi lemak. Oke, bukan protein yang akan menumpuk menjadi lemak, sama sekali enggak. Tapi apa yang akan menumpuk menjadi lemak? Yaitu gula tadi. Nah, yang ketiga yaitu apa? Yaitu gula-gula tersembunyi di mana? Dari buah. Jangan kira kalau misalnya teman-teman makan pisang, itu gulanya nggak ada. Jadi ada teman gue nih ya, dia nanya, Put, sebenarnya makan buah boleh nggak sih kalau lagi diet? Nah, jawaban gue adalah apa? Nggak boleh. Karena buah itu ada gulanya. Terus jawaban dia apa? Emang buah ada gulanya? Itu adalah respon yang paling tolol yang gue tahu ya. Jadi gimana? Emang lu kira buah isinya apa gitu? Isinya protein? Ya enggak. Jadi buah itu, kalau teman-teman lihat di sini ya, buah pisang contohnya, itu ada gulanya. Dan gulanya 2 tipenya. Ada fruktosa sama juga ada glukosanya. Oke? Jadi 2 gula ini itulah kandungan di mana? Di buah. Sedangkan vitaminnya itu sangat-sangat sedikit dibandingkan misalnya vitamin di daging merah contohnya, atau di telur misalnya, di kuning telurnya. Itu vitaminnya sangat-sangat tinggi dari jumlahnya dan juga dari daya serapnya. Jadi gue bener-bener kaget karena pengetahuan orang itu sangat-sangat gimana? Sangat awam. Contohnya tadi ya, kayak misalnya buah itu. Jadi yang ketiga, kita wajib stop dulu buah-buahan yang tinggi gulanya. Contohnya pisang, ya kan? Apalagi misalnya apel, ya kan? Jangan banyak-banyak. Itu stop dulu. Kalau misalnya kita mau bener-bener dapetin hasil. Dan juga gula-gula yang lain ya, misalnya kalau di donat, itu mah udah jelas banget. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, yang benar-benar bakalan ngehambat kita untuk turun kadar lemak, yaitu apa? Yaitu karbohidrat. Jadi karbohidrat apa aja yang menghambat kita? Yang paling pertama, yaitu apa? Yaitu karbohidrat olahan. Oke, contohnya apa? Contohnya donat, roti, tepung, mie. Nah, itu bakal menghambat kita. Kenapa? Karena karbohidrat itu akan disimpan jadi lemak. Oke, tapi kalau kita makan hewani ya, kita makan sampai kenyang, kita bakalan enak. Tapi kalau kita makan karbohidrat, kita nggak bakalan bisa kenyang. Oke, kita misalnya kenyang di awal doang, 10 menit kemudian pasti kita lapar lagi. Karena karbohidrat itu secara esensinya bukan nutrisi, itu cuman murni energi kalau masuk ke tubuh kita. Dan kalau kebanyakan, dan biasanya kebanyakan, makanya teman-teman semua nonton video ini karena pengen turun berat badan, nggak turun-turun ya kan? Karena apa? Karena masih kebanyakan karbohidrat, terutama karbohidrat olahan. Oke, jadi teman-teman mulai kontrol karbohidratnya. Kalau bisa, teman-teman kurangin sampai 50 gram per hari itu maksimal. Semakin sedikit semakin bagus, oke? Karena kita bakalan lebih mudah untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi atau berada di dalam keadaan kalori defisit. Nah, hal yang ketiga yang sangat-sangat penting, karena kita udah ibaratnya, gue makan apa nih bang? Gue gula nggak boleh, karbohidrat juga kita batasin ya kan? Atau kita kurangin. Terus gue makan apa bang? Kesalahan yang ketiga adalah kita tidak mencukupi kebutuhan protein kita setiap harinya. Dan kita tidak mengkonsumsi lemak alami yang sehat itu. Dari mana? Dari hewani, yang nggak diproses. Diproses maksudnya apa bang? Maksudnya dia, kalau misalnya contohnya lemak nabati, yang minyak goreng itu tuh lemak diproses yang nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena dia melalui pemanasan berkali-kali, sehingga sifatnya udah toxic. Kalau masuk ke tubuh kita, omega 6-nya tuh tinggi juga. Jadi kalau teman-teman mau misalnya bener-bener nurunin kadar lemak, contohnya dari 30% gini gue ya, ke kadar lemak 10% kayak gini, kita itu wajib memenuhi kebutuhan protein kita. Berapa bang? Jadi minimalnya itu 2 gram sampai 2,5 gram per kilogram berat badan ideal kita. Contohnya gue nih, gue pada saat dulu di sini berat badannya 85 kilo. Nah, tinggi gue 172. Nah, gue pengen mencapai ke kadar lemak 15% atau 10% kayak gini, ya kan? Yaitu berat idealnya berapa? Yaitu berat idealnya 64. Oke, jadi gue minimal konsumsi proteinnya itu 2,5 gram dikalikan dengan 64 setiap harinya. Jadi gue bagi tuh ya kan, gue makan 3 kali sehari,
setiap makanannya itu gue wajibin untuk ada proteinnya dan juga ada lemaknya. Karena kalau nggak ada lemaknya, kita nggak ada energi. Oke, jadi ini juga kesalahan teman-teman ya. Ini wajib untuk diperhatiin ya. Jangan sampai nanti teman-teman itu memenuhi kebutuhan protein yang dimakan protein doang, sedangkan lemaknya nggak ada. Karena lemak itu penting banget fungsinya. Fungsinya apa? Untuk energi kita itu yang paling pertama. Karena kan kita mau mengganti nih ya, mau nuker nih. Yang awalnya kita pakai karbohidrat sebagai sumber energi, kita mau pakai lemak sebagai sumber energinya. Jadi kalau kita nggak makan lemak, kita pasti lemes dan nggak bertenaga. Yang kedua, fungsi lemak itu untuk penyerapan fat soluble vitamins atau vitamin-vitamin yang hanya bisa dibantu penyerapannya dengan lemak. Oke, yang ketiga untuk apa? Untuk pembentukan hormon. Misalnya hormon testosteron, ya kan? Dan hormon-hormon lain. Supaya kita apa? Supaya kita bertenaga, ya? Supaya kita produktif. Jadi tuh lemak tuh wajib juga kita konsumsi, tapi jangan kebanyakan. Oke, jadi lemaknya itu cukupin aja. Kalau misalnya kita lagi makan ya, proteinnya itu sekitaran 70% di piring kita. 30% itu lemak, dan lemaknya itu datangnya dari hewani yang alami. Nggak perlu kita tambah-tambahin sama minyak lagi. Jadi apa aja nih ya contoh-contoh makanan yang berprotein tinggi, biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang kita wajib utamakan adalah protein dari hewani. Kenapa bukan nabati, Bang? Ini banyak banget yang nanya. Bang, kenapa bukan protein nabati? Kenapa harus protein hewani? Mahal, Bang. Mahal itu ada alasannya, Pak ya. Kenapa mahal? Karena dia hidup. Dia harus dibunuh dulu. Iya kan? Itu dibunuh dulu, ya kan agak repot ngurusnya. Itu pertama, mungkin ya, gue nggak tahu. Yang kedua, kenapa mahal? Karena nutrisinya itu jauh lebih tinggi. Artinya apa, Bang? Artinya rasio protein dan rasio energinya itu, kalau di protein hewani ya, kalau misalnya di ayam, itu 1:1. Oke? Jadi kalau hewani itu nggak ada yang namanya karbohidrat di hewani. Oke, di daging itu nggak ada. Misalnya di ayam, nggak ada karbohidratnya. Sapi, nggak ada karbohidratnya. Sehingga apa? Sehingga rasio nutrisi, yaitu protein, dengan energi, yaitu apa? Yaitu lemaknya itu 1:1. Sehingga apa? Sehingga kita nutrisinya tinggi, tapi kalorinya juga nggak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau dari protein nabati, contohnya misalnya tempe, tahu gitu ya, itu energinya 4, tapi proteinnya atau nutrisinya 1, rasionya. Sehingga kalau kita mau mencukupi dengan protein nabati, kita juga akan mendapatkan kalori yang tinggi. Sehingga bakalan apa? Sehingga kita harus ngabisin banyak energi untuk bisa kalori defisit, atau menghabiskan energi tadi itu ya, yang 4 itu. Oke, jadi mendingan kita konsumsinya hewani aja. Jadi akan lebih apa? Pertama, hemat waktu, hemat energi, kita nggak usah capek-capek olahraga, ya kan? Walaupun harganya agak sedikit lebih mahal. Itu pentingnya, kita beli hewani, makan sampai kenyang. Dan juga jangan lupa bumbunya garam, supaya kita nggak lemes karena kekurangan sodium, karena kita mengurangi karbohidrat itu. Ini yang keempat ini bakalan menghambat, merusak, menghancurkan progres kita setiap minggunya. Yaitu apa? Yaitu kita kurang tidur. Oke? Tapi kurang tidur ini, yang paling pertama, itu sangat berkaitan dengan pola makan kita. Jadi berdasarkan di studi ini ya, teman-teman bisa baca di layar. Kalau misalnya kita karbohidratnya ketinggian, atau misalnya kita menerapkan diet rendah karbohidrat, biasanya kita insomnianya akan lebih jauh berkurang. Apalagi proteinnya kita penuhi. Otomatis nanti tubuh kita nggak lapar-lapar lagi. Jadi bisa tidur lebih tenang, oke? Nah, kalau misalnya kita udah ubah diet kita, nanti nomor 4 ini ya, hal yang paling kita wajib perhatiin ini yaitu tidur yang cukup ini. Itu bakalan teratasi juga, oke? Jadi kita ubah dietnya, tapi kita juga harus atur tidurnya. Berapa jam tidur yang paling bagus? Yaitu 7-8 jam. Oke, itu wajib banget kita lakuin. Supaya nanti tiap minggunya kita bisa ngelihat progres yang cepat, yang paling efektif. Yang kelima yaitu kita nggak aktif bergerak, oke? Jadi olahraga itu atau bergerak itu ya, ada 2 nih. Oke, kalau teman-teman misalnya mau turun berat doang atau turun kadar lemak doang, teman-teman bisa lakuin jalan kaki 5.000 langkah per hari setiap hari. Itu teman-teman bakalan ngebakar sekitar 200 kalori per hari. Itu udah sangat-sangat cukup. Oke, waktunya sekitar 30 menit sampai sejam aja jalan kakinya. Nah, tapi kalau teman-teman mau badannya itu pada saat nanti kurus ya, itu ada bentuknya, berotot dan menarik, teman-teman wajib untuk olahraga latihan beban ini. Jadi gitu, teman-teman nggak bisa nih ya kan makan protein banyak-banyak tapi pengen berotot, nggak bisa. Kita wajib untuk ngasih stimulus pembentukan otot, terutama bagi pemula. Kenapa pemula itu penting banget latihan beban? Karena pemula itu paling cepat kelihatan progresnya, apalagi di 3 bulan di awal, karena ada yang namanya newbie gains atau pembentukan otot pemula. Jadi ketika kita pemula itu, nanti kalau kita latih otot kita bakalan cepet banget naiknya. Nanti bakalan nggak naik-naik lagi ketika udah di tahun kedua atau ketiga, yaitu udah mulai sangat susah naiknya. Tapi kalau misalnya tahun pertama, itu cepet banget naiknya. Kayak misalnya klien gue yang ini ya, itu 5 minggu aja nerapin program latihan yang gue kasih, program diet juga. Absnya udah langsung kelihatan, ototnya juga udah langsung kelihatan ya. Yang udah berumur pun nggak jadi pasang ring jantung ya. Umurnya 69, selama 3 bulan turun 14 kilo dan ototnya langsung kelihatan. Dari bahunya, lengannya ya kan, perutnya juga mulai mengecil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibantu langsung dari gua juga, langsung aja daftar di link di deskripsi. Gua bakal bikinin menu makanannya dan juga program latihan harian mau di rumah ataupun di gym. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu adalah 5 hal yang sangat-sangat paling utama ya. Itu udah pokoknya nggak ada lagi. Teman-teman perhatiin 5 hal ini, terapin dalam seminggu. Teman-teman bakalan turun 3-5 kilo.
tergantung dari berat badan teman-teman. Semakin teman-teman tinggi berat badannya, misalnya contoh kayak 150 kilo gitu ya, itu bisa lebih. Tapi kalau teman-teman udah di kadar lemak 20% kayak gini, ya kan, pengen ke kadar lemak 15%, bahkan di bawahnya, itu seminggu paling 0,5 kilo. 0,5 sampai 1 kilo. Tapi kalau misalnya teman-teman udah masih pemula banget, ya kan, masih obesitas banget beratnya, lakuin ini bakalan cepet banget turunnya. Dan hasilnya bakalan benar-benar nyandu banget. Oke? Jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini memberikan gambaran buat teman-teman yang pengen memulai penurunan kadar lemak ya, dan langsung berhasil. Nggak ada tuh stuck sebulan cuman berapa segala macam, nggak ada. Segitu aja video dari gua. See you next video, bye-bye.